apakah pemerintahan yang bersih dan bebas KKN itu terwujud? Halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 067. Sekarang saya ditemani lagi oleh Pak Lutfi nih. Wah, terima kasih Pak sudah menemani saya lagi Pak di sini Pak. Oh iya Pak, sekarang kita mau membahas sesuatu yang mungkin bisa jadi penting Pak di sebuah kantor, di institusi pemerintahan ini Pak. Apa itu? Kita mau membahas tentang WBK Pak. Woi, seru nih, seru. Kita membangun zona integritas. Wah, keren. WBK WBPM. Keren. Bisa itu Pak, di mungkin penjelasan dari Pak Lutfi sedikit gitu Pak, WBK itu maksudnya seperti apa? Itu membangun zona integritas. Ya. Zona integritas itu sebenarnya satu predikat ya, satu predikat. Tetapi kalau kita runut ke belakang, ini sebagai bagian perwujudan dari reformasi birokrasi itu sendiri. Oh begitu. Jadi ini suatu langkah awal bagaimana kita bisa melakukan penataan terhadap sistem pemerintahan sehingga sistem pemerintahan ini bisa lebih baik, efektif, efisien, dan ujung-ujungnya adalah kita bisa memberikan pelayanan publik yang cepat, akurat, kemudian juga profesional. Seperti itu. Ini bagian dari proses. Kemudian pemerintah itu juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah tahun nomor 81 tahun 2010. Di sana mengatur tentang grand design reformasi birokrasi. Nah, ada satu hal yang perlu kita ketahui di sana. Ada 3 sasaran yang disinggung dalam peraturan pemerintah itu. Pertama adalah peningkatan kapasitas organisasi, termasuk juga akuntabilitasnya. Terus yang kedua adalah mewujudkan satu pemerintahan yang bersih, bebas KKN. Ini yang selalu didengung-dengungkan waktu reformasi 98 sampai sekarang malah ini Pak. Kemudian walaupun kita juga meningkatkan mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, tetapi ujungnya adalah pelayanan publik. Jadi mesti ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kembali ke zona integritas. Zona integritas tadi itu adalah suatu predikat pada suatu instansi pemerintahan yang mana pimpinan, kemudian jajaran, jadi tidak hanya pimpinan, tapi jajarannya juga keseluruhan, tidak hanya pegawai, termasuk juga jajaran di sini adalah PPNPN, itu bagian dari elemen SDM di institusi kita, itu mempunyai komitmen. Dari atas sampai bawah gitu maksudnya semua Pak. Mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK, WBPM. Nah, ini yang yang perlu kita sadari, jadi titik komitmen pimpinan dan jajaran semuanya. Jadi kita bersama-sama, tidak hanya pimpinan, kepala kantor, tidak hanya kepala seksi, tetapi semua bahkan sampai PPNPN untuk bersama-sama mewujudkan WBK WBPM melalui reformasi birokrasi tadi. Dan yang kita ingin capai adalah pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Baik gitu ya Pak. Itu. Oke Pak. Terus Pak, kan ada 2 ya Pak kalau nggak salah, WBK sama WBPM. Kan kalau WBK kan wilayah bebas korupsi. Terus WBPM itu wilayah birokrasi bersih melayani. Betul. Terus maksudnya WBK sama WBPM itu gimana sih Pak? Ada 2 kan? Nah, WBK dulu deh Pak. WBK dulu. Ini kan bertahap ya, kita membangun zona integritas. Kita yang pertama adalah WBK, kemudian berikutnya kita berproses untuk berikutnya menuju WBPM. WBK ini juga satu predikat pada satu unit kerja
yang sebagian besar telah memenuhi, ada manajemen perubahan di sana, kemudian juga penataan tata laksana, kemudian ada penataan sistem manajemen SDM, kemudian juga ada penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja. Ini WBK sebenarnya pengungkitnya ya Pak. Ya, Pak. Sekilas beda tipis dengan WBBM. Jadi seolah-olah WBK itu lebih banyak menata ke dalam, tetapi kemudian kita tingkatkan untuk menjadi WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Di sana ada satu poin lagi, yaitu penguatan kualitas pelayanan publik. Nah ini jadi satu proses, WBK kemudian WBBM, dan dua poin sebenarnya, dua poin besar yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita bisa tadi mencegah atau pemerintah yang bersih dan bebas KKN, tetapi juga pelayanan publiknya tetap baik, berkualitas, tetap baik gitu ya Pak. Terus Pak, kalau zona pembangunan integritasnya kan kalau nggak salah ada 2 ya Pak ya. Kemarin saya baca tuh. Nah itu apa saja tuh Pak? Maksudnya apanya? Pembangunannya? Iya. Ya, ada 2 tahap. Yang pertama pasti pencanangan lah. Pencanangan, kemudian yang kedua adalah proses pembangunan zona integritas itu sendiri untuk menuju WBK, WBBM. Nah, di pencanangan ini pertama yang perlu dilakukan adalah deklarasi. Jadi kita mendeklarasikan diri bahwa kita sudah siap WBK gitu, harus kita umumkan. Terbuka. Kemudian juga penandatangan piagam pencanangan pembangunan zona integritas itu juga kita lakukan. Kalau nggak salah kemarin di KPPN Fakfak sudah dilakukan di tahun 2018. Iya, 2018. Pencanangannya, kemudian salah satu yang ikut tanda tangan di sana adalah wakil bupati. Wakil bupati. Kemudian juga ada tanda tangan integritas. Kenapa kita lakukan terbuka, kemudian kita publikasikan secara luas? Ya ini juga kita pertama agar mitra kita, stakeholder kita itu yang kita layani juga tahu bahwa kita sedang membangun itu. Ada dukungan dari mereka juga, dan kita pun nanti ada kontrol mana-mana yang perlu kita perbaiki secara terus-menerus berkelanjutan. Gitu ya Pak ya. Nah, itu yang pencanangan. Jadi kemudian nanti lanjut ke proses pembangunan itu. Nah, disinilah kita masuk pada tahap pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM. Jadi ada 2 juga nanti di sana. Bagaimana kita pembangunan zona integritas, di sana tadi ada 6 area, 6 poin. 6 area. Itu ada manajemen perubahan tadi sesuai dengan definisi WBK, WBBM tadi. Kemudian juga ada penataan tata laksana, ada penataan manajemen SDM, kemudian juga penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan layanan publik. Ini ada 6 fokus ini yang perlu kita bangun sedemikian rupa sehingga ini pada akhirnya nanti bisa meningkatkan kualitas layanan kita di hasil. Kemudian juga terkait dengan bebas korupsi, ini persepsi. Jadi yang tadi 6 ini kita lakukan, kita tata sedemikian rupa, kemudian nanti pada akhirnya hasil itu harus dikonfirmasi oleh stakeholder kita. Jadi stakeholder kita ya dari mitra kerja kita, bagaimana persepsi korupsi di internal kita, kemudian bagaimana persepsi layanan kita bagi mereka gitu, yang mereka rasakan gitu. Gitu Pak. Terus yang itu Pak, yang kan ada tuh Pak yang penataan SDM, itu penguatan pengawasan dan lain itu kan fokus areanya ya Pak ya. Itu bisa dijelasin sedikit gitu Pak. Jadi kalau kita urai satu persatu, misalnya dari manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu bagaimana kita bisa mengelola perubahan ini secara baik, mengurangi resistensi. Sesuatu yang berubah itu pasti ada resistensi kan. Itu harus kita kelola dengan baik. Dan yang penting adalah komitmen pimpinan. Karena komitmen pimpinan ini juga nanti juga menjadi role model. Apalagi kita dengan pegawai-pegawai milenial. Itu nggak suka kita kasih instruksi-instruksi, tapi bagaimana kita bersama-sama kemudian memberikan teladan. Jadi ini yang penting dalam manajemen perubahan. Dan hal lain adalah bagaimana kita bisa merubah pola pikir, mindset, budaya kerja
Ini yang harus kita ubah sehingga nanti inline dengan upaya kita untuk menuju tadi wilayah bebas korupsi. Tapi kalau KPWN Fak-Fak ini masih menuju WBK ya Pak ya? Iya, WBK. Jadi kemarin kita sudah 2018 kita pencanangan, 2019 sudah lolos tingkat Kemenku. Mudah-mudahan di tahun ini 2020 kita bisa WBK untuk di level Kemenpan. Ya, karena, amin, mohon dukungannya. Jadi juga para stakeholder. Yang berikutnya di sana ada misalnya peningkatan tata laksana ya. Tata laksana ini bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas sistem proses prosedur kerja yang ada di kita. Misalnya bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi, kemudian SOP, ini ya, Pak, SOP. Ini salah satu bagian dari proses untuk menuju WBK. Teknologi informasi. Bagaimana kita bisa melayani ke mitra kerja kita, ke Satker supaya lebih baik kita bisa broadcast melalui podcast kita. Berikutnya adalah penataan SDM. Penataan SDM ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan profesionalisme SDM kita. Jadi kita terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dengan adanya KLC Kemenku Learning Center kita ikut, kemudian kita juga melakukan sharing session setiap ada hal-hal baru kita lakukan secara rutin. Termasuk podcast ini adalah memaksa pegawai-pegawai kita untuk belajar. Oh, gitu. Karena sebelum pegawai kita itu diminta untuk tampil di sini misalnya kan untuk memberikan sesuatu sharing, pasti dia mau nggak mau akan belajar. Ya, harus belajar dan kita materinya dulu ya, Pak. Saling mengisi lah kita, mengisi. Betul. Masing-masing punya kelebihan dan kita bisa saling mengisi. Jadi di sini kuncinya adalah profesionalisme SDM, termasuk satu hal yang penting di sini adalah disiplin. Disiplin SDM ini juga penting bagi kita. Disiplin tidak hanya terhadap aturan-aturan misalnya administrasi, tetapi bagaimana kita bisa disiplin memberikan layanan. Salah satunya adalah misalnya SPM 1 jam. Bagaimana kita bisa disiplin untuk memberikan layanan SPM maksimal 1 jam. Ini juga bagian yang perlu kita perhatikan gitu. Kemudian juga sistem informasi kepegawaian ini juga diharapkan masing-masing pegawai bisa mengupdate statusnya di sistem kepegawaian kita. Itu baru berapa tadi? 3 ya? Baru 3 Pak. 3. Kemudian ada yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Kita diberikan anggaran, diberikan tanggung jawab, diberikan kewenangan, juga di sana ada tugas pokok, kemudian kewenangan untuk bisa menjalankan tugas pokok, maka pada akhirnya kita dimintain pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban anggaran, keuangan, kegiatan, program, bagaimana berhasil atau tidak, apakah berhasil atau tidak dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Ini harus kita tingkatkan, dan di sini ada keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, itu bagian dari akuntabilitas. Nah, berikutnya adalah pengawasan. Pengawasan. Pengawasan itu yang kelima, ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Misalnya kepatuhan pengisian pengaturan terhadap pengelolaan keuangan negara, kemudian bagaimana kita bisa mengelola keuangan negara secara efektif. Kemudian juga dari hasil audit itu juga bisa menurun temuannya, kalau bisa kita nggak ada temuan gitu kan. Karena kita juga walaupun lingkup kecil, kita juga berperan dalam opini BPK dari LKPP, LKBUN maupun juga dari sisi LK Satker yang nanti akan menjadi bagian dari LKKL. Yang lebih penting lagi adalah menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Nah, ini penting. Kita juga ada KI kan, kepatuhan unit kepatuhan internal, kemudian di masa lebaran itu juga penting kita lakukan adalah pengendalian, salah satunya adalah pengendalian gratifikasi. Betul. Pengawasan internal kita juga terbuka terhadap pengaduan pengaduan terbuka, baik itu melalui CSO, melalui HEM, melalui atasan kita, Kanwil, melalui Ijen kita, itu terbuka. Ini bagian dari bentuk pengawasan. Dan kita tidak perlu mencemaskan, tidak perlu khawatir terhadap pengawasan ini, karena itu bagian dari kontrol, kontrol sosial, kontrol cara sistem yang dibangun, sehingga kita bisa memberikan layanan lebih baik, tetapi juga tetap bersih.
Oh, begitu Pak ya. Satu lagi, apapun yang kita lakukan pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Ini yang penting. Jadi pada akhirnya ini yang harus kita tuju, tetapi dalam memberikan pelayanan tetap memperhatikan tadi kita tetap bebas KKN dan seterusnya dengan tetap menjalankan good governance, menjalankan pemerintahan ini secara bersih. Ini yang penting. Jadi kita juga membangun nanti standar pelayanan, ada pelayanan prima. Kita hampir semua layanan itu ada norma waktunya ya. Ada norma waktu betul. SPM 1 jam, nanti LPG dan seterusnya, rekon dan seterusnya itu ada semua norma waktunya. Oh ya Pak, terus Pak, kan kalau kita melakukan sesuatu pasti ada dong Pak hasil yang akan diraih gitu Pak. Saya dalam melakukan WBK ini hasil yang diraih itu apa aja Pak? Tadi 6 yang kita lakukan itu pada akhirnya kan kita tetap berproses, tetapi kan hasil akhirnya kan terkonfirmasi. Bagaimana kita mengkonfirmasi apa yang kita lakukan tadi seberapa besar tingkat suksesnya adalah pada akhirnya nanti dikonfirmasi oleh hasil dari pembangunan zona integritas itu. Jadi ada 2 di sini. Pertama adalah apakah pemerintahan yang bersih dan bebas KKN itu terwujud? Kemudian yang kedua, apakah peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat itu terwujud juga peningkatannya? Yang pertama, yang bersih dan bebas KKN tadi itu adalah persepsi. Jadi bagaimana mitra kerja kita itu mempersepsikan kita, apakah institusi kita dalam hal ini KPPN Fakfak itu benar-benar bebas korupsi. Ini ada survei eksternal ya, yang dilakukan secara eksternal. Kemudian juga bagaimana penyelesaian misalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan. Jadi kalau perlu nggak ada hasil pemeriksaannya, maksudnya nggak ada temuannya. Kalaupun ada tindak lanjutnya pun kita segera. Kemudian kualitas pelayanan publik pada masyarakat ini juga dikonfirmasi ke stakeholder. Ada survei eksternal. Apakah memang mereka mempersepsikan kita KPPN Fakfak pelayanannya itu memang dengan kualitas yang mereka harapkan. Nah ini setiap semester kan kita selalu mengadakan survei ini. Iya gitu. Betul. Dari kan kita mencanangkan dari 2018 ya Pak ya. 2018. Untuk dari sampai tahun 2020 ini ada nggak Pak prestasinya Pak mungkin Pak capaian prestasi yang telah dicapai oleh KPPN Fakfak begitu Pak? 2020 ini kita masih proses ya, belum hasil akhir. Mudah-mudahan ini berhasil. Jadi 2018 pencanangan, 2019 sudah target kita adalah WBK, cuman 2019 kemarin WBK-nya baru tingkat Kemenku. 2020 ini kita coba WBK-nya untuk berusaha sampai di level Kemenpan. Mudah-mudahan kalau ini lancar kita lanjut 2021 WBPM-nya. Gitu. Itu ya targetnya ya Pak? Targetnya. Mudah-mudahan dengan dukungan semua stakeholder kita bisa mencapai inilah. Bisa mencapai ini ya. Terus kayak kemarin juga waktu di Kaimana gitu Pak. Saya diundang juga sih Pak ke Kejari Pak. Mereka baru pencanangan tahun ini Pak itu Pak. Ya kita saling mendukung. Saling mendukung ya Pak ya. Oke Sobat Mantap, itu adalah penjelasan dari Pak Lutfi tentang WBK WBPM atau pembangunan zona integritas di Kemenq ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin segitu saja Pak. Oke Sobat Mantap, goodbye. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Bye.